Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi sama saya kali ini di mata kuliah Fitokimia dengan tema besarnya adalah bahan tumbuhan. Oke, mungkin sedikit sama review ya. Kemarin kita bahas bahwa fitokimia itu adalah kimia tumbuhan. Jadi bahan-bahan kimia atau kandungan kimia apa kita khususkan sebagai kandungan senyawa metabolit sekunder apa saja yang ada di tumbuhan. Nah, kali ini kita bahas tentang bahan tumbuhan. Nah, di pertemuan kali ini tujuannya adalah yang pertama, nanti setelah mempelajari bab ini, kalian bisa menjelaskan tentang klasifikasi, kemudian tata nama, serta identifikasi tumbuhan. Kemudian yang kedua, kalian bisa mengetahui tentang metode penyiapan sampel tumbuhan. Nah, ini tujuan kita hari ini. Nah, biar makin semangat, nanti di sini sudah saya share link absensi di bagian paling bawah. Ada bit.ly, kemudian garing absensi fitokimia, absen fitokimia 2. A-nya besar, F-nya besar, sama angka 2 biasa. Silahkan kalian isi absen dulu. Tapi kalau misalnya jawaban di absensi belum ada, berarti kalian masih harus 5 lagi sebelum mengisi absen. Oke, kita mulai aja dari yang pertama. Ada klasifikasi, kemudian tata nama, dan identifikasi tumbuhan. Mungkin kalian sudah pernah mendapatkannya di botani farmasi atau mungkin di pelajaran biologi waktu kalian SMP atau SMA. Jadi ada yang namanya klasifikasi untuk tanaman. Klasifikasi tanaman sendiri secara apa ya namanya? Pada dasarnya merupakan adalah pembentukan takson-takson dari tanaman. Apa itu takson? Takson merupakan pengelompokan unit-unit tertentu dalam tanaman. Jadi intinya tanaman itu dia sudah dikelompokkan dulu berdasarkan unit-unitnya atau yang kita sebut takson. Kemudian pembentukan takson inilah yang nanti disebut dengan klasifikasi tanaman. Ada 7 tingkatan takson utama dari atas ke bawah, itu mulai dari dunia, kemudian ada divisi, kemudian nanti ke bawah lagi ada kelas, di bawah kelas ada bangsa, di bawah bangsa ada suku, di bawah suku ada marga, di bawahnya lagi ada jenis. Nah, ini 7 takson utama. Biasanya kalau kalian misalnya ya, kayak misalnya salak gitu kan. Ada Salaka Zalaka itu kan nama ilmiahnya. Kemudian nanti bisa dibagi menjadi 7 takson utamanya. Dunianya apa, divisinya apa, kemudian kelasnya apa, bangsanya apa, sukunya apa, marganya apa, sama jenisnya apa. Jadi klasifikasi tanaman atau mengklasifikasikan tanaman itu kita membentuk si takson-takson yang ada 7 tingkatan ini. Biasanya seperti itu. Ini tingkatan utama ya, dari 7 tingkatan utama ini nanti bisa dipecah lagi menjadi 25 takson. Biasanya seperti itu. Tapi nggak harus jadi 25, yang penting karena yang utama ini harus ada. Kemudian klasifikasi tanaman juga bisa dilakukan berdasarkan beberapa hal, tergantung dari tujuan yang ingin dicapai. Misalnya, kita ingin mengelompokkan suatu tanaman itu berdasarkan tempat tumbuhnya, misalnya. Jadi, kita mengelompokkan misalnya menjadi ini buah varietas buah lokal, misalnya lokal di sini, misalnya kita salak ya, ada salak udi, kemudian kita punya jambu yang di Bogor itu kan terkenal Jambu Darsono ya, itu lebih terkenalnya mungkin di Kecamatan Terucuk, tapi ya masih lumayan terkenal lah di Bojonegoro ya. Atau juga berdasarkan tujuannya, seperti di sini saya contohkan ada kemotaksonomi, yaitu klasifikasi tumbuhan yang didasarkan atas kesamaan atau kekerabatan zat kimia yang terkandung di dalamnya. Jadi misalnya kita mengelompokkan tumbuhan-tumbuhan yang tinggi flavonoid menjadi kelompok apa, misalnya seperti itu juga bisa. Jadi biasanya klasifikasi tanaman juga berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Nah, selanjutnya kita ke tata nama tumbuhan. Jadi tadi sudah klasifikasi. Klasifikasi intinya adalah pembentukan takson. Kemudian yang kedua kita bahas tentang tata nama tumbuhan. Di mana tata nama tumbuhan ini biasanya kita menggunakan nama ilmiah. Yang paling sering kalian temui mungkin adalah pas kita baca sesuatu literatur itu ada nama tumbuhan atau nama tanamannya dalam kurung kemudian dia akan ditulis secara italik. Nah, itu yang disebut dengan tata nama tumbuhan. Sesuai dengan takson tadi, biasanya untuk nama divisi biasanya merupakan kata majemuk berbentuk jamak yang diambilkan dari ciri khas yang berlaku untuk semua divisi. Biasanya ciri khas untuk yang
semua divisi itu pokoknya belakangnya pita. Jadi kalau ada misalnya belakangnya pita itu berarti dia adalah nama divisinya. Tapi kalau kita dari jamur, nama divisinya berakhiran mikota. Kemudian selanjutnya bawahnya divisi ada kelas. Di bawah kelas ini biasanya pada alga akan diberikan akhiran Viciae, kalau pada fungi adalah Mycetes. Kemudian pada Cormopita akan diberi akhiran Opsida. Maaf ya, ini Opsidanya kurang italik, harusnya italik. Kemudian meskipun ada beberapa nama kelas seperti di atas, di mana misalnya alga diberi nama Viciae, fungi Mycetes, Cormopita Opsida, tapi ada banyak juga yang tidak mengikuti aturan seperti itu gitu. Misalnya pada Cormopita ada juga yang diberi belakangnya bukan Opsida tapi Inae, ada yang seperti itu. Kemudian untuk nama bangsa, kalau nama bangsa di sini biasanya adalah sama kayak nama divisi, jadi ada kata benda berbentuk jamak yang diambil dari satu ciri khas yang dimiliki oleh seluruh bangsa tersebut, bangsa tumbuhan ya atau bangsa tanaman yang bersangkutan. Kemudian dia diberi nama famili, biasanya akhirannya adalah Aceae atau belakangnya Ales atau yang belakangnya Ineae. Selanjutnya untuk nama suku atau familia, dia merupakan satu kata sifat yang diperlakukan sebagai kata benda. Biasanya kalau suku ini belakangnya adalah Aseae, kemudian kalau marga biasanya dia itu bukan sebuah kata sifat yang dibendakan. Kemudian untuk nama jenis atau spesies biasanya adalah kombinasi biner atau binomial yang terdiri dari nama marga sama nama sebutan. Kemudian sebutan ini tidak boleh berupa kata yang sama atau hampir sama dengan marga, jadi dipastikan jenis sama marganya atau spesies dan jenisnya itu beda. Kemudian contohnya ada boldu sama boldus, kemudian linaria sama linaria, seperti itu. Jadi ada sebutan-sebutan jenis yang merupakan kata sifat di mana dia harus sesuai dengan gender dari nama marganya. Mungkin waktu botanik farmasi kalian lebih lebih dalam lagi ya membahas tentang tata nama dari tumbuhan seperti ini. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang identifikasi tumbuhan. Identifikasi tumbuhan biasanya adalah menentukan nama yang benar dan tempatnya yang tepat pada sistem klasifikasi. Misalnya kita punya salak pondok yang dia ada di Lumut atau di Bali. Nah, itu kan menentukan namanya yang benar. Jadi biasanya akan ditulis salak pondok Lumut atau salak pondok Bali atau salak Kediri. Biasanya akan ditulis seperti itu kalau memang penulisan-penulisan berhubungan dengan apa ya namanya, kita explore yang berkaitan dengan fitokimia atau sejenisnya atau biologi dan sejenisnya. Jadi harus benar-benar sampai yang biasanya akan dijelaskan sampai tempatnya. Kemudian identifikasi atau juga disebut proses determinasi pada tumbuhan ini ditujukan untuk mengetahui takson sudah pada tingkat famili, genus, spesies, dan juga sampai ke varietas. Jadi contohnya tadi saya dijelaskan misalnya ada Salaka zalaka tadi atau salak bisa sampai varietasnya, varietas yang mana? Apakah varietas kondom atau varietas yang mana? Kemudian cara determinasi suatu tumbuhan atau cara identifikasi suatu tumbuhan tadi, kalau dia belum diketahui taksonnya, biasanya kita pakai kata kunci determinasi dalam buku flora. Jadi misalnya kita punya salak nih ya, tapi dia nggak tahu taksonnya seperti apa, atau mungkin buah lain lah, buah yang belum pernah kalian lihat, misalnya buah pada bunga wijaya kusuma misalnya, itu belum tahu nih taksonnya gitu Pak. Kita pakai kata kunci determinasinya yang ada di buku yang berkaitan dengan flora. Biasanya untuk melakukan determinasi dengan kata kunci yang determinasi, kita harus ambil sampel lengkap dari tumbuhan yang akan dideterminasi. Misalnya tadi kalian dapat buah yang dari bunga wijaya kusuma. Emang ada Bu? Ada. Kalau nanti kalian memang penasaran bisa searching ya buah dari bunga wijaya kusuma seperti apa. Kemudian juga perlu diperhatikan lingkungan hidup dari tumbuhan tersebut. Nah, biasanya mungkin mempengaruhi misalnya dia ada di iklim yang mana gitu kan. Ada di tropis atau yang misalnya dia memang tidak bisa di tropis, atau bisa juga tempatnya itu lebih khusus ke apa namanya?
kemana apa sih, ke daerah. Jadi kayak misalnya tadi ada salak yang ada di Lumut atau di Bali gitu. Bisa dituliskan juga tempatnya seperti itu. Oke, sebenarnya saja. Selanjutnya setelah itu kita bahas tentang untuk apa sih kita harus mengklasifikasikan atau memberi tata nama atau mengidentifikasi tumbuhan. Jadi biasanya kandungan metabolit sekunder pada tumbuhan itu meskipun dia itu satu jenis gitu kan, tapi bisa jadi berbeda. Ini contohnya mungkin bagi kalian ini semua adalah namanya salak kan, ada ya kayak meme-meme sekarang. Bagiku adalah semua jenis itu next yang habis ini. Semua jenis semuanya adalah pisang. Sebenarnya ternyata pisangnya itu ada yang pisang ini, ada yang pisang itu. Nah, ini juga gitu. Jadi ada ini kan hampir semua bentuknya memang seperti salak ya. Ada yang di sebelah sini, kemudian yang sebelah sini agak kurang jelas sih, mungkin lebih ke pohonnya yang dipoto, jadi mungkin kurang jelas. Jadi ada salak A, salak B, salak C, salak yang di bawah lagi D, E, F. Yang F itu malah salaknya warnanya merah, bukan kulitnya, dagingnya, kemudian bawahnya ada yang salak G, kemudian bawahnya H, terus I sama J. Kalau secara fisik mereka itu hampir sama ya, kecuali yang F mungkin. Kalaupun misalnya yang F ini pakai kulit, itu tuh hampir sama memang bentuknya seperti itu ya, namanya salak ya seperti itu gitu kan ya. Tapi pas kita lihat, kalau misalnya kita telaah lebih dalam lagi, itu ternyata mereka tuh namanya beda-beda. Kemudian nama yang karena sudah dari namanya beda, pastinya nanti kandungan metabolis sekundernya juga beda. Mungkin mereka sama-sama mengandung flavonoid, tapi ternyata pas dicek gitu, misalnya kita ngecek semuanya, ternyata flavonoid yang tertinggi itu adalah flavonoid yang sari intan 541 misalnya. Kemudian atau mungkin kandungan saponin. Saponin yang paling tinggi itu ada di sari intan 48, mungkin seperti itu. Jadi maksud saya mungkin itu adalah kandungan yang tertingginya ya, tapi yang jelas karena ada perbedaan dari setiap jenis tumbuhan ini, maka nanti bisa jadi kandungan metabolis sekundernya itu juga berbeda. Itu poin yang pertama. Terus kemudian poin yang kedua, meskipun varietasnya sama, meskipun jenisnya sama, misalnya nih sari intan 48 atau yang H di sini. Ada sari intan 48 ini dia jenisnya sama, tapi apa namanya? Satunya saya tumbuhkan di Bojonegoro, satunya saya tumbuhkan misalnya di Surabaya, ya misalnya. Sama-sama sari intan 48, tapi bisa jadi nanti metabolit sekundernya juga beda. Kenapa? Karena di situ nanti ada perbedaan tanah juga kan, perbedaan lingkungan juga. Itu juga bisa mempengaruhi kandungan metabolit sekunder yang ada dalam tumbuhan tersebut. Nah, ini contoh lainnya yang tadi saya bilang, kalau menurut saya ini semua adalah pisang. Tapi kalau kita belajar tentang fitokimia, kita belajar tentang biologi, pisang-pisang di bawah ini tuh namanya juga beda-beda. Kalau ini kan mungkin lebih familiar ya, ada yang namanya pisang raja, pisang Ambon, pisang barangan, pisang kepok, kemudian pisang Cavendish. Nah, ini kan mungkin lebih Indonesia lah ya. Kalau yang sebelumnya tadi yang salah, ini kan yang namanya tuh S itu biasanya Salaka ya, Salaka afinis, yang ini kemudian yang ini Salaka walisiana. Yang paling sering nama salah itu adalah yang E ini adalah Salaka zalaka. Nah, Salaka zalaka itu yang ya standar aja salah seperti ini, tapi kemudian ditambahkan kalau yang di sini varietas amboinensis. Ya, ini contohnya tadi karena itulah tadi kita fungsinya belajar tentang klasifikasi, tata nama dan juga identifikasi tumbuhan. Jadi kita bisa tahu sama bisa mengidentifikasi atau mendeterminasi tumbuhan yang ada di sekitar kita. Fungsinya untuk apa? Untuk memastikan nanti kandungan metabolit sekunder yang ada di dalam. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke bahasan yang kedua, tadi kita sudah bahas tentang kita sudah bahas tentang klasifikasi, kemudian identifikasi, kemudian sama determinasi atau kita tadi sudah bahas tentang klasifikasi, tata nama, kemudian kita juga bahas yang terakhir tentang identifikasi tumbuhan. Tadi sudah saya jelaskan kenapa kita melakukan 3 proses itu. 3 proses tersebut adalah fungsinya sebagai
acuan kita dalam melakukan proses analisis fitokimia. Kenapa? Karena memang dengan tumbuhan yang sama itu bisa jadi metabolit sekundernya itu berbeda karena tadi ada pengaruh lingkungan juga, lingkungan tempat tumbuhnya. Kemudian itu yang sama ya, apalagi yang berbeda. Makanya kita perlu identifikasi dari setiap tumbuhan yang akan kita lakukan analisis fitokimia. Nah, saya lanjut ke pertanyaan diskusi. Pertanyaan diskusi yang pertama adalah, apakah kalian masih ingat apa saja yang dimaksud dengan metabolit sekunder? Jadi yang pertama, pertanyaan diskusi yang pertama adalah apakah yang dimaksud dengan metabolit sekunder? Kemudian setelah apakah itu kalian juga sebutkan contoh metabolit sekunder. Tadi juga sudah sempat saya bahas kandungan apa yang mungkin banyak di sari intan tadi. Nah, itu salah satu jenis metabolit sekunder. Jadi pertanyaan pertamanya adalah apa yang dimaksud dengan metabolit sekunder. Kemudian setelah itu kalian juga jawab. Jadi nanti di absensi kalau pertanyaannya adalah pada menit keberapa, sekalian sebutkan menitnya. Sama yang kedua, pasti pertanyaannya adalah apa jawaban dari pertanyaan diskusi. Jawabannya adalah yang pertama, nanti kalian menjawab tentang definisi dari metabolit sekunder, sama yang koma, kemudian kalian masukkan contoh metabolit sekunder. Misalnya, jawabannya adalah metabolit yang dimiliki oleh tanaman yang bisa menghasilkan energi. Kemudian contohnya adalah karbohidrat. Misalnya seperti itu. Jadi kalian harus ketikkan seperti itu di absensi nantinya. Oke, lanjut kita ke penyiapan sampel tumbuhan. Nah, penyiapan sampel tumbuhan ini nanti erat kaitannya dengan analisis fitokimia juga. Jadi idealnya analisis fitokimia itu kita harus pakai jaringan tumbuhan yang segar. Jadi misalnya kita mau analisis, saya ambil contoh-contoh ini aja ya, contoh contoh tumbuhan-tumbuhan atau buah-buah lokal aja ya. Misalnya kita mau analisis tentang kandungan jambu darsono, ini khasnya kerucuk ya. Jadi kita harus ngambilnya tuh bagian buah yang segar, jambu darsononya itu yang segar gitu loh. Cuman kan nggak semua itu bisa dilakukan seperti itu gitu loh. Nggak semua misalnya kita mau ambil jambu darsono gitu pas kita masuk ke lab kita dapatnya jambu darsono yang segar. Biasanya kan tidak seperti itu. Nah, idealnya memang harus segar. Nah, biar bisa tetap segar, nanti biasanya bahan yang dikumpulkan itu harus dicemplungkan di alkohol yang mendidih. Jadi kita didihkan dulu alkohol, kemudian kita cemplungkan ke dalam situ sampel yang akan kita kita analisiskan, misalnya seperti itu. Tapi jika memang tidak memungkinkan dalam keadaan segar, maka pilihannya itu adalah bisa kita bentuk dalam bentuk kering. Jadi bisa dua poin ya. Jadi misalnya yang pertama jambu darsononya tadi itu tuh langsung disimpan dalam kayak misalnya kemasan plastik kemudian divakumkan. Jadi benar-benar kemasannya itu juga kering. Kemudian dia tanpa udara jadi biar tetap segar. Yang kedua jambu darsononya tadi tuh kita keringkan dulu atau kita bentuk simplicianya dulu baru nanti bisa dianalisis fitokimianya. Jadi kalau memang terbaiknya adalah idealnya itu adalah tumbuhannya tanamannya itu segar. Kalau misalnya memang tidak bisa segar, berarti harus disimpan dalam keadaan kering, biasanya dimasukkan ke dalam kantong plastik atau memang dia dibentuk simplicia dulu sebelum dikirim ke lab. Bisa seperti itu. Nah, ya ini selanjutnya. Jadi penyiapan sampel tumbuhan itu bisa dengan pembuatan simplicia. Contohnya misalnya simplicia nabati ini kan bisa dari semua bagian tumbuhan ya, atau yang kemarin kita sebut herba waktu kita di farmakognosi. Kemudian ada juga yang dari akarnya, ada juga yang dari kulit akarnya, kemudian ada juga yang dari kulit batangnya, kemudian ada juga bagian-bagian yang lain, bahkan sampai bagian getahnya juga bisa dipakai untuk yang simplicia nabati. Kemudian kandungan kimia simplicia nabati tidak bisa dijamin selalu konstan. Ini tadi yang saya sebutkan. Kenapa? Karena ada perbedaan variabel bibit. Nah, kalaupun misalnya bibitnya sama, ternyata tempat tumbuhnya berbeda, juga bisa berbeda nanti kandungan simplicianya. Iklim, terus kondisi, baik itu umur atau cara panen, serta proses pasca panen dan preparasi terakhir. Maka dari itu biasanya nanti kalau kalian membuat atau melakukan analisis fitokimia, pasti akan dijelaskan simplicia berasal dari
Misalnya ya buah jambu darsono yang diambil dari Kecamatan Terucuk, kita tuliskan tempatnya, yang dipanen biasanya kita harus tulis juga umur panennya. Jadi pas kita analisa itu mereka sudah homogen atau sudah sama seperti itu. Untuk itu dalam penelitian fitokimia lebih baik digunakan tumbuhan yang memiliki kesamaan variabel itu yang saya contohkan tadi. Mulai dari misalnya bibitnya, tempat tumbuhnya, tadi kan saya sebutkan di Kecamatan Terucuk itu tadi ya. Berarti iklimnya kan harusnya sama. Kemudian umurnya misalnya yang dipanen pada usia 3 bulan dengan cara dipetik dengan menggunakan pisau, bisa sampai sedetail seperti itu. Biar apa? Biar kita memastikan kalau memang tumbuhannya itu punya variabel yang sama. Seperti itu. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Jadi tadi saya sudah menjelaskan tentang klasifikasi, di mana intinya klasifikasi adalah pembentukan takson, kemudian tentang tata nama, bagaimana tata nama untuk yang kelas, marga, suku, bangsa, dan yang lain sebagainya. Kemudian bagaimana cara identifikasi tumbuhan, baik dia yang sudah diketahui taksonnya atau yang belum diketahui taksonnya, bagaimana cara identifikasinya juga sudah saya jelaskan. Dan kegunaannya, kenapa kita harus melakukan klasifikasi, tata nama, dan identifikasi tumbuhan. Kemudian yang kedua, saya tadi juga jelaskan tentang metode penyiapan sampel tumbuhan, di mana intinya kalau untuk analisis fitokimia idealnya adalah tumbuhannya itu dalam bentuk tumbuhan segar, kemudian kalaupun misalnya nggak segar bisa kita bentuk sebagai simplisia misalnya. Oke, itu tadi kesimpulannya. Kemudian mungkin kita nanti bisa ulang kesimpulan waktu kita meet. Selanjutnya pertanyaan diskusi yang kedua mungkin ya. Jadi di sini kalau misalnya kalian diberi kesempatan untuk melakukan analisis fitokimia, ini pertanyaannya tapi tidak ada yang benar ya. Cuma saya pengen tahu pendapat kalian aja. Bukan tidak ada yang benar, maksudnya semua benar. Pertanyaannya adalah, kalau kalian dikasih kesempatan analisis fitokimia, kalian ingin melakukan analisis terhadap apa, kemudian alasannya apa. Misalnya kalian pengen menganalisis jambu darsono tadi, misalnya alasannya apa, karena mungkin jambu darsono adalah khasnya Bojonegoro, sehingga kalian ingin mengangkat tanaman lokal sehingga nanti bisa dikenal oleh banyak orang misalnya seperti itu. Silakan kalian tulis di link absensi nantinya. Link absensi tadi sudah saya share di awal. Mungkin dari saya itu dulu kurang salah dan salahnya saya dalam penyampaian penjelasan mohon dimaafkan. Kita ketemu nanti di Meet insya Allah, dan untuk pertanyaan-pertanyaan dari penjelasan yang kurang jelas monggo silahkan ditanyakan waktu kita Meet nanti. Oke, saya akhiri penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.